Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Studio Podcast. Mesti ada ya ini. Hari ini kita mendapat kehormatan ini di kunjungan kita yang kali ini di Jakarta. Kita mengunjungi seorang komikus cukup senior dan karyanya sudah dikenal di kalangan penggemar-penggemarnya. Alhamdulillah ya. Kita sedang bersama dengan Mas Handri Satria. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya pegang atau dipegangin? Gak apa-apa, tak pegangin gak apa. Oke, kabar baik ya Mas ya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Dika kabarnya? Alhamdulillah. Kita juga kali ini ditemani sama Mas Alfa dari Kita Studio. Jadi nggak sendirian ini. Nanti nggak ada kayak kosong bingung-bingung itu, nggak ada, nanti akan ditimpali sama Mas Alfa. Kosong dikat aja. Kalau kosong dikat. Oke. Sebenarnya Mas Handri Satria itu sudah mencapai penjualan yang rekornya itu sudah mengalahkan komikus-komikus lokal yang mungkin namanya lebih terkenal. Kalau pertama kali dulu mengenal tentang komik, menyukai komik itu sejak kapan ya Mas ya? Oke, saya suka komik itu sebenarnya dari kecil banget, mungkin dari TK ya, karena dulu tuh pas bulan puasa ya untuk daerah saya tuh bacaannya tuh pasti komik-komik, seandainya tahu komik Tatang S ya, Petruk Gareng. Nah, itu disewakan. Saya termasuk termasuk orang yang menyewakan buku-buku itu Rp150 dulu untuk sekali sewa. Itu bulan puasa laku banget sampai masuk uang 10.000 zaman dulu tuh banyak banget gitu. Iya, nyewanya aja 150. Karena selama 30 hari tuh nyewa tiap sore, terus akhirnya kita jadi senang belanja lagi di pasar. Komik-komik kan dulu tipis-tipis murah. Nah, sejak saat itulah belajar bikin komik. Nah, tapi yang momen bener-bener akhirnya jadi pengen belajar komik banget itu waktu dulu. Nggak apa-apa ya, agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa. Lebih panjang lebih bagus. Iya. Oke. Jadi ternyata dulu di saat lagi pikiranku taunya itu komik itu komik-komik Indonesia yang jenis gitu, ternyata teman-teman di sekitarku, tetangga-tetangga yang seumuran tiba-tiba mulai punya komik Gramedia tuh. Tapi kan nyebut merek ya, Alex Media. Alex Media. Saat itu yang paling populer itu Kung Fu Boy. Kung Fu Boy berarti dan itu langsung di saat itu langsung merasa paling kuno, ketinggalan zaman, karena tampilannya saat itu ya, tampilan paket bukunya pun menurut saya versi zaman dulu itu keren banget gitu dibanding di zamannya ya, karena unik nih ya, bukunya tebel, gambarnya bagus, dan itu gak dipinjemin. Aku nggak boleh minjem karena nggak punya. Jadi sistemnya dulu tetangga tuh mau saling pinjem. Kalau misalnya dia punya serial 9, yang ini serial 7, tukeran gitu. Jadi nah, sedangkan aku punyanya Petruk Gareng dan nggak punya itu, nggak dikasih. Mereka seru ceritanya, apalagi pernah ada cerita Kung Fu Boy menyelesaikan permasalahan jurus kungfu apa sih, angin topan berpilin, permuk tulang, kungfu permuk tulang. Bukan, dia musuhnya itu bukan musuh sih, orang punya teknik kungfu. Pusaran angin ya, terus dari atas kan akhirnya solusinya dari atas. Itu mereka cerita seru. Saya cuma bisa melongo doang, itu gimana sih gitu. Waktu itu belum terpapar sama komik-komik. Itu kan komik manga berarti kan, komik. Saya belum tahu itu namanya manga, taunya ini komik dari Jepang. Gitu ya. Dan itu dulu harganya mahal, dulu 3.500, mungkin zaman sekarang tetap 35.000 ya. 35.000-an ya. Tapi ya 3.500 zaman dulu tetap akhirnya harus nabung. Akhirnya ya anak kecil nabung kadang gagal, kadang berhasil. Saya termasuk yang nggak disiplin, akhirnya gagal nabung. Kadang-kadang ya bakal suara. Nah, sejak saat itulah termotivasi untuk minta beliin gitu. Tiba-tiba ada momen aku lebaran, dapat uang lebaran, bisa beli itu. Jadi yang paling sangat ingat itu komik Kung Fu Boy nomor 19. Itu pas momen gambarnya si Takeshi Maekawa lagi grafiknya lagi bagus-bagusnya. Nah, dari saat itulah benar-benar belajar bikin komik secara serius di momen itu. Ternyata mungkin karena semakin kalau semakin berambisi kan semakin ini ya, berambisi untuk punya, semakin memotivasi. Semakin memotivasi untuk
Apalagi kok bapak saya, mama saya, kakak saya tipikal yang kalau ngomong gini, jangan cuma jadi fans tapi bikinlah karya. Jadi buatlah kamu yang punya penggemar, seperti itulah kira-kira. Jadi benar-benar akhirnya termotivasi dari situ ya, termotivasi untuk bikin komik, teknik bikin komik walaupun nggak sebagus Kungfu Boy itu ya, tapi karena masih awal kan. Sejak saat itulah inilah komik yang bener gitu. Walaupun bukan berarti meremehkan Tatang S ya, Tatang S itu kan mengisi kehidupan kita di masa kecil juga. Sama. Tapi maksudnya ini kayak titik balik kok industri yang baru untuk anak kecil ya, bocil kelas 4 SD baru mengetahui. Berapa itu Mas Amri? 4 SD. Empat Aku pertama kali kenal 9 tahun 10 tahun mungkin ya. Jepang itu ya. Iya. 9 tahun 10 tahun. 95. Pertama kali kenal komik Jepang ya. Pakar komik Itu manga komiknya gitu apa? ya. Komiknya apa? Asari-chan. Asari-chan lebih tua. Serial cantik. Bukan serial cantik, ya Chibi. Oh, Chibi ya. Chibi, Asari-chan. Oh. Waktu itu ini apa nih komik Itu tahun kecil? 95. Tahun 95 ya. Kalau saya kayaknya lebih zaman dulu lagi deh. Lebih awal Kungfu Boy, lagi. lebih awal lagi. Kungfu Boy. Kungfu Boy itu bener-bener sampai sekarang pun masih beli sih Kungfu Boy, saking karena memorinya masih lanjut sih soalnya. masih ya yang Kungfu Boy Legend itu Ya. dia melanjutkan. Mungkin asisten yang gambar ya, lebih bagus sih gambarnya. Gitu. Tapi bener-bener kayak gini, aku jadi ngomongin Kungfu Boy apa ya? Santai aja. Saya suka dari Kungfu Boy ini, kalau kita ngelihat detektif Conan ya, Conan kan menyelesaikan kasus permasalahan bagaimana nih pembunuhan di ruang tertutup misalnya. Kungfu Boy melakukan itu dengan versi kungfu gitu. Menyelesaikan kungfu ini cara ngalahinnya gimana, gitu. Walaupun orang itu bukan penjahat ya. Tetap si Chinmi ini peran utamanya namanya kan Chinmi ya, kalau buat ada yang belum tahu. Chinmi ini yang meminta izin sama si ahli kungfu ini, boleh nggak aku mengalahkan teknik kamu, boleh gitu. Ataupun ngelawan yang benar-benar orang jahat. Tapi dia selalu mencari solusi ngalahin kungfu teknik musuhnya itu yang bikin suka banget. Itu yang bikin akhirnya suka banget, termotivasi komik action sampai sekarang. Makanya bikin komik Muhammad Al-Fatih, Salahuddin atau komik-komik lain ya. Pasti harus berbau action karena memang kenangan-kenangan masa kecilnya tuh sama komik Kungfu Boy, Dragon Ball yang action semua. Yang sonen gitu ya. Akhirnya kayak gitu Mas Dika. Kalau boleh disimpulkan kan berarti dulu pernah membuka, entah resmi atau enggak ya, secara pernah membuka persewaan komik. Ya. Dari awal itu komik Tatang S, Petruk Gareng itu awal mula suka sama komik. Ya. Tapi begitu melihat dari gaya gambar manga mungkin ya, kok cocok, ingin ada keinginan dan termotivasi untuk belajar menggambar, membuat komik juga. Kalau boleh tahu sebelumnya background pendidikannya apa ya? Apakah menggambar juga atau? Kalau background pendidikan saya kan di Universitas Negeri Jakarta Seni Rupa ya, UNJ. Oh, seni rupa. Berarti masih Sayangnya itu keguruan yang nggak ada belajar komik. Jadi saya mengejar S1 karena keinginan orang tua saya. Dan memang agak murah gitu. Maksudnya terjangkau, bukan murah, maaf. Tetap namanya biaya kuliah kan tetap tinggi, tapi terjangkau untuk keluarga kita yang pengennya sih di universitas yang fokus sama seni gitu ya, sama komik. Karena kalau ada pameran komik aja kita ke saya ke IKJ ngelihat pameran komik, kok gambarnya keren-keren anak kuliah di zaman itu gitu. Walaupun saya UNJ di seni rupa, tetap nggak ada peristiwa perkomikan. Kalau dulu masih belum ada jurusan yang mengkhususkan untuk komik ya kayaknya ya, atau sudah ada tapi nggak berani mengambil? Ulang kat. Lihat di jadi nggak nanya, jadi nggak apa-apa. Nanti nggak kita kan. Oke. Tadi admin kita apa tadi kena apa? Jadi tangannya itu kena nya burung. Jadi pas ditanya Operator kita lari dia ke toilet, kena burung. Terbuka yang sangat indah. Kita outdoor ini, kita outdoor. Ya kalau buat yang belum tahu, kita ada di Kopitagram Centang Biru di daerah mana ini? Jaksel ya. Kita sementara gue sekarang ada di Jaksel. Nggak pantas ngomong gue. Yang which terlalu medok.
Oke. Apa tadi pertanyaannya? Waktu itu apakah di UNJ kan ambilnya jurusan seni rupa? Iya. Apakah ada jurusan yang mengkhususkan diri ke komik Nah, secara khusus? saya nggak ada kayak Belum ada misalnya, kan, kayak karena kan? itu keguruan. Akhirnya saya harus menyelesaikan kuliah bikin patung, bikin rajutan. Karena kan untuk jadi guru ya harus tahu cara menjahit, bikin keramik, menggambar ada, melukis ada. Tapi komik nggak ada. Akhirnya saya ujung-ujungnya ya harus belajar sendiri gitu. Apalagi zaman dulu kan nggak ada Google, nggak ada YouTube ya. Maksudnya anak zaman sekarang nggak ada tempat kursus pun dia bisa nyari how to draw manga ya di Google, how to draw manga di YouTube itu berlimpah. Zaman dulu kita benar-benar otodidak abis. Kalau nggak ada dana ya, kalau nggak ada biaya dari orang tua, benar-benar harus belajar sendiri, belajar mencontoh, akhirnya terbiasa bikin sendiri kayak begitu. Begitu guys. Ya. Mantap. Gak usah dipaksakan, gak apa-apa. Nanti kalau saya mau mengikuti gayanya katrok malah. Iya. Jadi teman-teman zaman sekarang udah jangan usah khawatir untuk bisa bikin komik. Sekarang banyak referensinya. Iya, kalau bisa sekarang. benar-benar belajar di rumah gitu. Oh iya. Berarti kan sekarang Mas Handri Satria boleh dikatakan full time di komik. Iya, insya Allah. Ada pekerjaan lain di luar komik? Selain bapak rumah tangga ya, itu kan pekerjaan mulia juga. Baru mau itu. saya sebut tapi udah ditanggal. Enggak, kalau yang untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi rumah tangga, dapur di rumah, komik. Hanya di komik saja ya. Komik IP sendiri ya, itu namanya IP bukan sih? IP sendiri. IP sendiri ya, bukan orderan orang ya, bukan commission, bukan commission. Jadi alhamdulillah saya benar-benar hidup dari atas izin Allah ya, hidup dari komik yang saya bikin dan IP. Ya tentu bukan saya sendiri ya, bersama penulisnya Saif Muhammad Isa, kayak Saif Muhammad Isa, takut kecepatan dari mengeja. Saif. Ya, Saif sebenarnya. Saif ya, Saif Muhammad. Saif Nanti kita Muhammad Isa. Ya. tuliskan di bawah. Saif Muhammad. Ini Isa. nomor WA-nya Saif Muhammad. Saya enggak. Nanti komik-komiknya ada di sini, Iya. sama di sini. Menyusahkan editor Anda ya. Sama yang di ujung sana. Enggak. nyampe. Nah, jadi IP kami itu yang alhamdulillah ternyata disukai digemari sama anak-anak muslim, sementara beberapa anak-anak muslim Indonesia gitu, kayak Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang cukup modern Janisaris, ini gambarnya kan ya. Ada Janisaris. Barunya Janisaris ya. Nanti komik, kita akan tapi tetap Islami walaupun itu komiknya robotik tapi robot. tetap Islami. Tentang Nah, value dakwah ya. ya ada value Tetap dakwah. ada Ada ya. apa? Itu value plusnya dari komiknya Mas Handri. Iya, Kan saya memang harus ke situ. ada dakwah yang bisa kita dapatkan lah dari Benar. pesan moralnya. Ya. Nggak sekedar komik-komik action aja, tapi ada kandungan-kandungan dakwah di dalamnya. Iya, karena kan Memang passionnya gitu ya. Ada. sebenarnya lebih ke takut aja sih, karena apapun yang kita buat kan ada tanggung jawabnya. Betul. Ya, Ya, dari situlah akhirnya kayaknya nggak bisa sekedar mungkin karena mulai umur tua juga kali ya. udah mulai bertambah umur. Ada fase saya tua ya. udah Mengakui. cucu saya 5 Setidaknya. ya. Jadi Doak kan? Kali doak. istri saya 2 anaknya gitu. Perjelas dulu ya. Kaget saya tadi lu. Istri saya 2 anaknya, istri saya 1 tapi. Nah, saya juga merasakan fase bikin komik gak peduli sama tanggung jawab. Pokoknya komik yang keren, komik yang menyenangkan hati, menyenangkan pembaca gitu. Walaupun di momen itu saya juga belum terkenal juga, tapi fase menikmati bikin komik gak peduli. Pokoknya apapun yang saya suka saya tumpah ruahkan di momen itu pernah juga. Tapi karena bertambahnya umur, melihat banyak orang sekitar kita yang lama-lama ada yang meninggal, ada yang kayaknya giliran saya kapan ya. Nah, itu mulai ingat apa yang kita tinggalkan, tanggung jawab. Kok jadi ceramah gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa toh. Nggak apa. Ini kan saya pribadi. Supaya ada nilainya di podcast ini. Ya, ini saya Kan pribadi biasanya begitu. kosong semua kita ini. Itu kalau saya pribadi itu yang saya rasain. Iya. Cuman yang mau saya highlight ini adalah Mas Handri bisa dibilang berhasil lah menjadi full time komikus, karena di luaran sana kalau dibilang industri mungkin memang belum ya. Cuman ekosistem komik ini kan sudah mulai tumbuh, orang sudah mulai mengenal komik. Cuman orang-orang ini nggak tahu kalau ada orang yang benar-benar bisa hidup dari komiknya saja. Ada pernyataan di salah satu channel juga bilang Kan mana sih komikus yang bisa hidup dari komik?
pure dari komik Indo kan nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Saya pun Nah, ini orangnya kalau mau ketemu nanti ada nomornya di bawah ya, silakan. Iya. Kalian bertemu sendiri. Nomor rekening. Nomor rekening kartu. Nanti gitu. Nah, sekarang kan berarti kegiatan sehari-hari gambar komik aja. Bikin komik. Enggak. Belum nanya. Sehari-hari berarti kegiatannya gimana? Satu hari itu langsung waktunya difokuskan full untuk komik atau gimana? Kalau kegiatan sehari-hari Mas Andri Satria seperti apa? Oke, kalau kegiatan sehari-hari sih iya bikin komik ya. Ini kalau untuk mencari nafkah ya, Mencari benar-benar nafkahnya. bikin komik, Kalau mencari kegiatan secara umum, mencari ide baru gitu. Dulu ada momen di mana saya habis komik A, komik ke B, terus komik ke C, terus komik ke A lagi, komik B dalam sehari bisa kayak begitu. Sekarang kayaknya mulai waktunya mulai terbatas, mulai mungkin satu hari satu komik udah mulai cukup. satu hari satu lembar. Bukan satu judul. Satu judul. Satu judul. Kalau pernah bikin sketsa pernah juga sehari 40 apa sih? Itu sketsa bukan sih namanya? Ya draft ya, draft Storyboard. draft storyboard pernah 40 halaman yang 40 halaman satu hari. iya, 40 spread. Kamu ngapain aja, Mas? 40 spread, 40 spread. Bersih. Tapi sisanya memang digunakan untuk yang habis pulang nganterin anak sekolah tinggal gambar malas-malesan. Itu yang saya jadi di push di hari pertama, sisanya kita udah nggak mikir ya. Karena kan kalau kita pulang nganterin anak sekolah nih Mas Dika kan Ya. capek banget ya, otak Ya. kita udah ngeliat kemacetan Ya. kota gitu ya, kemacetan, stres suasana. Nah pulang-pulang yang tinggal nggak usah mikir, tinggal autopilot aja tangannya ngikutin ini. Jadi tiba-tiba dipanggil istri untuk ini nggak pusing. Karena ada momen saya dulu dipanggil istri itu kesel, kenapa ya gitu dipanggil. Gambar nih saya. Karena ternyata Lagi kerja. konsepnya belum selesai, Ya, ya. draftnya belum ada, sketsanya belum ada. Ya, Udah- ya, ya. Udah jadi itu kayak Lebih- 50% dari komik itu udah. Tinggal Soalnya tinggal jalan ya, lebih aja. santai ngerjainnya, lebih pikiran kita udah Udah kebentuk lah. Ya. kayak begitu. Sekarang kan sudah full time di komik. Itu memutuskan pertama kali aku nggak kerja lagi, hanya full di komik aja itu sejak kapan, Mas? Soalnya kan dulu kayaknya juga ada pekerjaan kantor ya atau Iya. kalau dulu? Jadi dulu saya kan kerja di kantor di advertising lah ya. Advertising. Kerja di kantor. Nah di momen itulah advertising kan ada momen sibuk banget, ada momen enggak sibuk ya. Nah di nggak momen sibuk itu ada yang main PlayStation di kantor, main kartu, game. Sama ternyata. Iya. Nah ternyata ada temen yang challenge coba dengerin ceramah berbahasa Inggris deh, keren gitu. Pas dengerin, selain melatih bahasa Inggris kita yang pinter tapi cuman pinter mendengar ya, nggak pinter berbicara, tapi ternyata dapat ilmu agama juga dari luar negeri gitu. Nah sejak saat itulah dapat kayaknya harus berbau Islam nih karena kita punya tanggung jawab. Nah kedua tadi apa pertanyaannya? Full Oh. memutuskan jadi Ah, komikus. akhirnya pas resign kerja, resign kerja. nah akhirnya habis itu mulai kepikiran bikin komik Islami kan tuh. Nah, bikin komik Islami dengan cerita long short story ya namanya. Singkat cerita, akhirnya saya bikin komik Muhammad Al-Fatih, bestseller yang episode 1 gitu. Episode 1 langsung bestseller. Bestseller, tapi belum berani resign. Oh, masih kerja kantor Nah, juga. sekarang saya khawatir jangan-jangan nih cuman royaltinya itu sesaat cuman ya, apa? besar One shot, mendadak doang. one, apa istilahnya apa? One shot, one Soal royalti. yang cuman cuman gede sekali doang, setelah itu selesai. One shot, one wonder itulah. apa? Ya itulah, kalian tahu lah ya. Nah, itulah. saya khawatir itu, jadi belum berani resign. Tapi pas royalti kedua kok stabil gitu. Lebih gede dari gaji kantor gitu. Akhirnya saya kaget juga. Ini beneran jadi komikus kayak gini gitu. Karena saya pernah bikin komik kan yang judulnya dulu Wayang Iblis ya. Wayang Iblis ya. Wayang tahu. Iblis itu cuman dapet 3 juta dan dibagi berdua. Saya pikir bakal dapat 3 juta lagi, udah habis itu 3 juta untuk selama-lamanya gitu. Oh. Udah nggak dapat lagi, ini dapat sekian gitu dan terima kasih, dan tapi stabil, nggak berubah-berubah. Saya kaget juga, ini baru komik pertama. Akhirnya terbit, nggak lama terbit komik kedua. Kayak dari situlah, wah ini double gitu. Akhirnya berani untuk resign karena ini mah udah mengalahkan. Bahkan
Istri juga saya suruh resign tadi. Istri saya juga kerja Oh, juga. tadinya dua-duanya kerja. Tadi suami istri kerja. Setelah komik Muhammad Al-Fatih itu. Mengalahkan gaji suami istri. Tapi versi saya ya. Ya. Gitu. Pas ngomong tapi saya motor lewat jadi tapi itu saya ya. Kalau orang lain maksud saya belum tentu bisa sama karena mungkin memang gaji saya kantoran kecil kali ya. Jadi dengan royalti yang nggak seberapa mungkin alhamdulillah bersyukur banget. Saya suruh istri saya keluar aja deh gitu. Kita kerja di rumah, bantu saya kerja di rumah gitu. Tapi saya tetap penasaran Mas, sampai Itu alhamdulillah maaf Ya, silakan. Jadi itu 10 tahun yang lalu ternyata saya baru sadar gitu. Dan royaltinya alhamdulillah Muhammad Al-Fatih ini stabil sampai sekarang. Iya, berarti benar-benar disukai anak-anak Masya Allah. gitu. Alhamdulillah. Tadi mau nanya apa? Maaf, motong. Saya lupa. Enggak apa-apa. Nanti barangkali ingat. Gak boleh motong-motong guys. Enggak apa-apa. Kita kan konsepnya kan ngobrol, Ah, jadi iya. nggak apa-apa, nggak masalah, nggak terlalu formal kita. Lagi pula channel UMKM, Iya, jangan iya. terlalu diharapkan. Oh, iya. Tadi kan sempat dimention wayang iblis. Iya. Saya taunya dulu wayang blitz. Iya. Ya, saya wayang blitz. Dan ternyata penyebutannya wayang iblis. Nah, karena sebenarnya kan huruf Y ya itu. Ya. Wayang, Nyempil di tengah itu kan. Ada Y, ini I-nya itu wayang berarti ya. iblis gitu sebenarnya. Jadi gini, konsepnya itu ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek. Nah, kita kenapa nggak bikin wayang iblis gitu? Oh, wayang iblis. Selain Indonesia, wayang-wayangan, cuman singkat cerita, yaitu dengan pemahaman agama saya. Ini versi saya ya, Ya, nggak ya. tidak menggurui komikus lain. Ya, Goyang. nggak apa. Tidak menggurui komikus lain. Jadi ini versi saya sendiri. Kok ini mirip kesyirikan gitu, butuh bantuan. Karena itu kekuatannya ada di batu. Batunya itu ada jinnya yang dikurung sama jin yang lain gitu untuk. Nah, jin itu akhirnya bisa memberikan kekuatan jadi armor apalah gitu. Nah, Bersekutu dengan jin. ya pada ujung-ujungnya kok mirip gitu walaupun saya tidak menyadari pas bikin dengan bertambahnya ilmu ceramah, pemahaman ceramah yang saya dengar. Kayaknya tanggung jawabnya gede deh, saya yang harus gitu. Mumpung belum terkenal berhenti deh gitu karena kalau udah terjebak bukannya ini ya. Kan kita optimis ya, mungkin suatu saat franchise-nya jadi film, jadi animasi yang kayaknya udah nggak bisa dihentikan di momen itu. Tapi mohon maaf, gantian saya potong. boleh. Kalau belum terkenal, masalahnya waktu itu booming sekali loh, Mas. Saya takut makanya. Iya, booming Akhirnya- sekali loh. Ya, Bukannya belum terkenal, sudah terkenal. Nah. Minimal karyanya ya. Hmm. Minimal karyanya sudah terkenal sekali, bahkan hampir dibuat pementasan kalau nggak Ya, salah. udah pementasan kan? udah rutin. Udah dibuat pementasan, Udah. banyak yang cosplay juga. Iya, cosplay. Itu sudah termasuk Ya, besar itu. Dari itu muncul ketakutan. karena Nanti itu kalau tanggung jawab. lanjut. Ya, karena tidak, saya nggak pengen ini versi saya sendiri Ya. Tidak menggurui orang lain, tidak ingin bermudah-mudah minta tolong sama setan, sama jin. Walaupun dia bukan, ya, misalnya dia jin muslim ngakunya, tetap ya, pemahaman saya biarlah kita meminta pada Allah gitu. Dan takutnya mungkin karena penggemarnya kan anak-anak kebanyakan ya, Nah. takutnya akan Karena diikuti seperti itu, terinspirasi terinspirasi. untuk- Iya, kayak gitu. Iya, masuk akal. Itu tanggung jawab saya sendiri sih. Gitu. Lalu kemudian muncullah Janisaris yang Ya. merupakan IP Mas Handri sendiri. Ya. Atau itu juga ada kerjasama dengan Enggak, itu penulis sendiri, lain? sendiri. Itu benar-benar sendiri, murni sendiri. Mas Kalau Handri yang wayang sendiri? iblis kan dulu sama temen. ya Nah, pas yang sekarang udah Janisaris. enggak. Ya, Enggak, kalau enggak, Janisaris mungkin lebih syar'i. enggak. Jadi Jadi syar'i ya. jadi syar'i. Jadi syar'i. Jadi syar'i. Janisari. Kalau itu Ini gambarnya dong, ini gambarnya ini. Ini gambarnya itu. nanti di sini ada Ah. apa? Jentrean itu apa bahasa Indonesia? Bisa dipegang nggak komiknya? Nggak bisa ya? Lawas. Yang bikin spesial efeknya Jin, susah ya. itu yang bawa jin itu. Oh, ini sekutu dengan berarti ya. Kira ahli spesial efeknya jago. Bisa dipegang sama saya ini bukunya. Dia dipotong nggak ini nggak ya? Enggak. Sampai di situ. Oh, Belum sampai. nanti pokoknya kita lanjut aja. Bayar nanti saya. Iya. Jadi ya. Kalau yang Janisaris itu berarti Janisaris lebih ceritanya beda lebih sama- rasional lah, lebih beda rasional. sama- Sebagaimana kita melihat Batman, Iron Man rasional gitu dengan kepintaran manusia, teknologi, pemikiran gak ada macam-macam, saya berani. Gitu. Oh, berarti bukan kelanjutan dari wayang iblis, Bukan. tapi ini merupakan satu konsep superhero sendiri ya, Ya, yang terpisah betul. berarti ya, ceritanya terpisah ya. Bukan Benar. kelanjutan berarti ya. Bukan, saya bikin baru dengan konsep yang lebih rasional yang bisa dibuat mungkin di masa depan
sebagaimana Batman senjatanya bisa dibikin, Iron Man atau Hawkeye atau apalah superhero yang menggunakan teknologi. Bedanya adalah lebih Islam ya. Sholat, jagoannya sholat. Jagoannya sholat. Ya, ditunjukkan itu di beberapa halamannya. Kayaknya ngaji juga ada ya, ngaji sholat. Iya. Pakai baju Janisari ya sih. Iya. Itu agak ribet susah. mas, ribet. Wudunya gimana? Konslet nanti. Konslet. Itu sudah ada berapa volume ya? Baru 3 saat ini. 3. Ini juga ada gambarnya di 3. Enggak. Yang keempat berarti lagi dibikin. Harus. Karena progres ya, on iya, progress. karena industri tidak boleh berhenti. Yes. Bahkan Robert Downey Jr. yang mati demi industri dihidupin lagi. Jadi Bener-bener ngedum sekarang ya, ngedum. Oh, Karena kalau mati duitnya berhenti juga. Jadi milking lah. Jadi milking. Jadi makanya Janissaries pun harus tetap berjalan selama saya masih mampu bikin. Oh, Gitu. bukan pertimbangan karena Janissaries memang laku ya. Kalau misalkan aku pengen melanjutkan tapi kok ternyata nggak laku kan. kalau laku Janissaries 1, Janissaries 2 udah cetak ulang. Nah, tapi itu maksudnya mungkin mungkin salah satu lah ya. Nah, itu salah satu yang memotivasi. Oh, masih dibaca, dicari. Masih ada penggemarnya. Itu tapi maksudnya laku dalam artian masih kalah sama Al-Fatih sama penjualan masih kalah. Tapi Cuman mungkin pangsa pasarnya kan sama ya, seperti iya kayaknya sih. Al-Fatih. Karena Janissaries itu terinspirasi dari pasukannya Muhammad Al-Fatih, namanya Janissaries, pasukan Janissaries. Oh, Kayak gitu. Oke. Nah, Mas, waktu dulu, waktu Muhammad Al-Fatih itu kan terjual di volume pertamanya aja sudah dicetak ulang sampai berapa kali? 20 kali, 10 Yang 20 Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang buku pertama yang Kayaknya pertama udah ke 22 sekarang. ke 22 kali cetak. 20. Padahal sekali cetaknya ada Kadang 10.000, kadang 5.000. 10.000. Ya, kadang 10.000. Tergantung kebutuhan. Aduh. Harganya berapa nih Mas kalau satu bukunya? Sekarang naik ya. Dulu zaman waktu 10 tahun yang lalu masih 70.000. 70.000. Sekarang udah 102.000 gitu. Seratusan ya. Mungkin 100 biaya ribuan ya? kertas mulai Iya, tambah. tebel, asalnya 350 halaman gitu-gitu. Oh ya. Puas lah ya, Mas. Dari harga segitu royalti mungkin anggap aja 10% bisa dihitung sendiri. Iya. Berapa pendapatan Mas Hendri buat yang kepo-kepo? Itu jadi masih ada pasarnya lah ya untuk mungkin untuk komik Islami ya. Kalau untuk yang lain kan mungkin sudah beda marketing, mungkin beda jenis lah ya. Al-Fatih ada 6 judul. 6 judul. Salahuddin itu 10 judul. Masya Allah. Gitu. Jadi Sama spin-off-nya. ya spin-off-nya yang bareng sama kerja sama Gentle sama Studio. Studio. Ini covernya. Nanti ada covernya, Gitu. Alhamdulillah kita juga sempat bekerja sama, dipercaya sama Mas Hendri untuk mengerjakan gambarnya ya. Iya. Kalau sebelumnya kan gambarnya dipegang Mas Hendri sendiri semuanya ya. Iya, Dan itu stylenya realis, kalau bisa dibilang realis ya. Mas? Iya. Mungkin ya. Sebenarnya sih kalau stylenya saya terinspirasi dari Vagabond ya. Vagabond. Harapan Iya, itu saya realis begitu. banget itu. Oh gitu ya. Realis Harapan banget saya itu. sih gitu. Tapi kayak Takehiko Inoue. iya. Takehiko Inoue. Iya. Harapan saya sih itu. Tapi hasilnya nggak tahu. Itu memang sehari berapa jam yang dipakai buat menggambar? Dulu saya benar-benar full. Dulu ya. Mungkin seharian. Kalau kecuali sekarang untuk- saya udah ganti-gantian nganter jemput anak. Dulu yang full yang jemput anak itu istri, anak sekolah ya, masak, jemput anak. Ini lama-lama kasihan. Ya udah saya nggak bisa egois. Komik saya udah lumayan nambah, ya udah. Ya. Saya akhirnya mulai antar jemput anak sekolah, istri yang masak misalnya, terus ya udah. tetap kerja sama lah sama istri ya. Ya, udah Selain mulai. gambar berarti ada Jadi urusan rumah tangga yang jadi berkurang jam Ya. mengerjakan komik. Mungkin mulai bisa gambar itu setelah Isya, itu kayaknya udah mulai nggak diganggu ya. Tapi colongan-colongan ya pagi anak sekolah mungkin 2 jam sampai 4 jam di depan komputer ada pagi-pagi. pagi-pagi. Terus setelah itu kegiatan rumah tangga antar anak dan lain. Baru setelah Isya gambar lagi. Sampai jam berapa biasanya, Mas? Sebenarnya sih sebelum Isya, cuman antara maghrib sama Isya kan deket ya. Kadang saya kalau udah kecemplung di komik terus gambar. keganggu kan ada Isya, ada ini. Kadang agak berat meninggalkan, kadang cuman secoret 2 coret atau digunakan buat kayak gitu-gitu. Sampai jam berapa biasanya kalau malam? Kalau malam saya batasin sampai jam 10. Jam 10 malam.
Karena kata dokter kita harus menjaga liver kita. Iya. Oh. Harus tidur sebelum jam 11 ya. Iya. Jadi saya harus menjaga faktor faktor saya udah mulai. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang penerbit. Itu kan kalau Muhammad Al-Fatih kan kerjasama dengan penerbit. Nah itu kalau pemasarannya apakah Mas Handri sendiri yang turun ke lapangan untuk memasarkan komiknya atau dibantu sama penerbitnya? Penerbitnya Yang Al-Fatih, Al-Kausar. Muhammad Al-Fatih yang pertama kali booming Ya, itu Pustaka Al-Kausar. Pustaka Al-Kausar. Waktu itu untuk pemasarannya gimana itu? Kalau pemasarannya ya, ini ada motor lewat kedengaran kan ya? Bisa. Bisa, oke. Aman. Kalau Insya Allah tapi Insya Allah ya. Insya Allah. Semoga dibantu sama Allah. Allah. Amin. Jadi untuk pemasaran UMKM Mas, UMKM. Jadi- Mohon maklum. ya. Jadi untuk pemasaran itu bagus. Al-Kausar ini saya ancungi jempol. Oh buat berarti Pustaka Al-Kausar. dibantu sama penerbit ya? Iya, penerbit itu untuk dulu di pikiran saya nggak boleh. Jadi pokoknya Al-Kausar akhirnya saya dapat penerbit yang di versi saya yang saya nggak tahu itu penerbit apa gitu. Karena ternyata itu komik pertama mereka juga. Karena biasanya mereka mencetak tulisan-tulisan sejarah ya, buku-buku sejarah bukan komik. Iya. Nah, Sebelumnya. mereka memberanikan diri nyetak buku kita. Yang Berapa pertama itu berarti dari Mas Handri. Mas saya. Mas Handri. Saya. Maaf saya potong terus ini kaget saya. Mas saya juga. Ya, Jadi itu pertama kali Al-Kausar punya membuat komik, setahu saya ya, itu setahu dari saya. Mas Handri. Oh. Tapi ada buku-buku bergambar bercerita ada, tapi yang buku benar-benar buku anak ya. Iya, ya, ada tapi kalau komik secara serius Mas itu Handri. gitu. Saya cukup kaget karena 300 halaman full color ternyata mereka mau. Gitu. Oh. Sampai pernah ada yang Al-Fatih versus Dracula yang ketiga tuh. Ya. Itu malah 400 halaman mereka tetap mau berwarna lagi. Wow. Nah, itu penjualannya ternyata mereka masif. Marketingnya cakep, salesnya cakep. Jadi itu semua atas kerja mereka yang bagus juga gitu, bukan karena itu doang. Nah, saya ikut jualan karena untuk dekat sama fans, customer. Kadang Buat beli figur. iya, itu salah satunya bisa Bisikin dong siapa? bisa jajan dengan jual sendiri, kadang bisa punya uang jajan. Misalnya kalau royalti buat dapur, uang jajannya jualan sendiri gitu. Di apa? Di sosial media Mas Handri Di sendiri atau sosial media, di Oh, gitu Instagram ya. saya. ada event-event juga yang sering diikuti atau gimana? Kalau event saya mungkin saya bukan komikus mainstream yang kenal banyak event yang bagus-bagus gitu ya. Karena saya juga baru gitu. Boomingnya komik saya baru, jadi saya nggak terlalu banyak kenal sama ini acara-acara event-event. Taunya cuma IBF doang, Islamic Book Fair gitu. Islamic Book Fair. Oh, yang kemarin itu ya kalau nggak salah Iya, ya, iya, baru-baru iya. ini ya. Itu penjualannya apakah bagus? Atau Itu gimana? alhamdulillah penjualannya bagus banget karena saya datang untuk book signing ya, untuk tanda tangan kayak gitu. Ya. Adzan mau dihentikan dulu apa lanjut sebentar lagi? Stop dulu aja, masih adzan ya. Nah. Ya, ini masih adzan, jadi kita pause dulu sementara, kita dengarkan adzan dulu ya. Wow. Tajamnya Makanya bisa di mana gitu. Iya, nggak salah. Ini. Ini udah ya, ini aman ya, Azan udah selesai guys, gitu dong. Enggak lah, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita sudah ngobrol lama sekitar 3 jam ya Mas ya. Ternyata enggak kerekord ya, enggak apa-apa. Kita ulang lagi joknya, nanti pura-pura tertawa nanti ya. Oke ya. Pertanyaannya ngelawak. Trio ngelawak. Seru banget. Ya, memang harus lebih banyak lagi yang kayak gini. Yang santai-santai aja, nggak usah terlalu formal. Iya, benar. Yang penting bisa menyuarakan tentang komikus-komikus yang mungkin orang umum nggak tahu. Iya, Padahal betul. karyanya sudah sampai kemana-mana. Amin. Oh iya, ini saya ingat tadi pertanyaannya tadi, yang komik, salah satu komiknya Mas Handri Satria itu ada yang dipasarkan di luar negeri atau baru skala nasional aja? Baru merambah ke Malaysia. Sudah di Malaysia ya. Sudah. Bahasanya Indonesia ya berarti ya? Bahasanya bahasa Ipin Upin. Indonesia, Malaysia udah Sudah Melayu. Ya, Pakai bahasa Melayu. Iya, iya. Oh. Iya, saya kalau baca kayak Ipin Upin yang ngobrol gitu. Tapi Udah ada Malaysia tim juga. editornya sendiri yang Di Malaysia, merubah. yang rubah Malaysia. Oh. Seperti itu. Sudah merambah sudah go Alhamdulillah. internasional Sudah, berarti ya. alhamdulillah. Oh, ya kalau di sana penjualannya baguskah atau? Sedang. Kalau di Malaysia kayaknya sih
sedang aja sih. Hmm. Karena Malaysia sendiri punya komik sih. Ya, Tapi penjualan sedang lah. tapi di sana kan industrinya sudah cukup maju, sudah settle. Jadi kalau ada komik yang masuk, mereka bisa menerima dengan baik Iya, daripada betul. yang di lokal. Terus terang ya. Sama ini juga komik Muhammad Al-Fatih ini kan kerjasama dengan Motor Lewat tadi. Motor Lewat lagi ya, sebentar ya. Ini Mohon di sebentar ya. Jaksel guys. Jadi kemungkinan itu diulang. diulang lagi. Joknya diulang lagi. Itu kemungkinan motor sport. Jadi Motorsport ya. itu tadi lawakan yang tidak terekam, saya ulang lagi. Joknya diulang. Ambisi saya adalah Motornya lewat lagi soalnya kan. Kok aku malah ketawa. bahkan motornya pengen direkam. Tadi gagal kerekam motor. Ya itu tadi. Kenapa memilih Mas Isa sebagai rekan partner untuk berkolaborasi membuat komik Ya. Muhammad Al-Fatih ini? Saya ceritain ulang boleh gak yang tadi yang dia dikirim ke Turki? Jadi alhamdulillah dimulai dari mana ya? Jadi saya melihat Mas Isa itu potensinya bagus banget gitu. Karena saat dia masih kerja sebagai tukang fotokopian setahu saya ya, dia itu udah bisa bikin novel dengan menggunakan pensil yang cuman segini gitu. Saat dia jadi tukang fotokopi, pensil sisa. pensil sisa. Padahal saat jadi tukang fotokopian ada kertas yang nggak kepakai, dia tulis, ada hasil riset dia di perpustakaan. Karena kalau nggak salah fotokopiannya di kampus gitu. Jadi dia ke perpustakaan, dia baca, terus dia tulis, akhirnya jadi novel setahu saya di Mizan setebal 700 halaman. 700 halaman. 700 halaman. Oh, selevel sama Habibur Rahman Al-Sirais. Iya, sejak saat itulah sangat disukai. Namanya melambung dari sana. Dikenal sama Pak Dipo Alam gitu, Pak Dipo pejabat Alam. di Aceh di zamannya itu. Saya kurang tahu jabatannya apa ya. Nah, dikirimlah ke Turki Mas Dikirim ke Isa, Turki. padahal cuman seorang novelis pemula lah, tapi karena dia Dan berbakat mantan tukang fotokopi. tukang fotokopian dan dengan gigih akhirnya kesuksesannya terus. Nah, alhamdulillah Allah mengenalkan saya dengan ini melalui Ustadz Felix. Gitu, dikenalin sama Ustadz Felix, akhirnya kenal sama Mas Isa. Akhirnya jadilah karya Muhammad Al-Fatih ini. Gitu. Jadi ada andil dari Ustadz Felix Xiao. Ya, memperkenalkan, menjodohkan kami. Akhirnya terbitlah komik fenomenal Muhammad Alhamdulillah, Al-Fatih. Alhamdulillah, betul. Kemudian lanjut lagi sampai 3 volume, ditambah 3 volume lagi. 3 volume lagi Muhammad Al-Fatih Iya, betul. versus Dracula. Dracula. Vampir gitu ya berarti ya? Oh iya, Yang lompat-lompat. vampir Cina Oh, itu. terus dikasih kertas kuning nih. Vampir Cina. Kalau beda ya. Draculanya. Jadi boleh nggak sih cerita soal Dracula? Nggak apa-apa. Jadi Dracula kan taunya kita pengisap darah ya, vampir. Dracula itu vampir yang ternyata itu yang menulis Bram Stoker Ya. tahun Novel. 1900 pokoknya zaman dulu lah ya. Novelis dari Irlandia kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah. Nah, si Bram Stoker ini menuliskan kekejian Dracula menjadi sosok vampir gitu. Padahal di dunia nyata dia kalahnya sama Muhammad Al-Fatih. Berarti itu memang sama seorang tokoh muslim. nyata. Iya. Ada di dunia nyata. Bener, dan yang ngalahin kebetulan Muhammad Al-Fatih yang terkenal itu akhirnya. Draculanya terkenal yang mengalahkan sosok terkenal yang menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Ya, itu. di momen itulah kayaknya pas kalau selain membuka mata pembaca ya anak-anak muslim, membuka mata juga kita yang bikin, pokoknya membuka mata nih untuk orang-orang yang nggak tahu Dracula itu bukan vampir dan beneran ada gitu. Maka kejamannya memang mungkin digambarkan sebagai penghisap darah. Iya. Dan matinya bukan dikasih apa tuh ya? Paku datanya. Jadi Kasih paku. takut sama bawang putih, Pas sinar matahari dia hanyut meleleh kan? Iya, Meleleh. ternyata bukan itu, nih kalahnya sama seorang muslim, sama Muhammad Al-Fatih itu yang bikin kita pengen memberitahukan pada anak-anak muslim di Indonesia utama ya. Yang bener kayak gimana? Yang kayak begitu. Oh, berarti ketokohan Muhammad Al-Fatih itulah yang kemudian diputuskan, oh ini mungkin bisa jadi tokoh komik dan mungkin di dalamnya juga ada pengetahuan sejarah dan dakwah. Dan kerennya itu Dracula dulu temen sekolahnya Al-Fatih. Teman Itu- sekolah. Jadi kayak Naruto Sasuke itu yang bikin. Oh, berarti kayak Megatron sama Optimus Prime ya? Oh iya ya. Yang dulu Transformers temenan ya? Ban kan Iya, iya. temen masa kecil itu. Masa kita kecil. ya? Nah, kayak gitu ternyata Al-Fatih Dracula satu teman sekolah dan akhirnya itu komikal banget, padahal sejarah kan ya, tapi komikal banget yang akhirnya
wah ini keren banget. Oh. Kayak begitu. Akhirnya membuka mata kita semua. Ini loh sebenarnya tokoh Dracula. Namanya ya memang Dracula gitu. Iya, Dracula. Memang Dracula ya. Iya, karena dari apa sih klan Dracul itu naga itu. Tapi memang menghisap darah atau Dia, memang kejam aja. Beberapa apa sih beberapa catatan ya. Dia minum tapi bukan karena Biar bisa abadi itu bukan ya. tapi karena ya ritual penyembahan setan aja dia melakukan ritual aja. Satanik. Pernah Dia minum satanik berarti. darah ini tawanannya gitu. Memang sadis orangnya. Ini agak aneh, cuman saya tanyakan lagi. Soalnya tadi sudah tanyakan. Ya. Udah saya ulang lagi lawakannya. Jadi saya pernah lihat di sosial media Mas Handri Satria di Instagramnya ya, itu ada pertemuan sama Mas Faza Meong, Betul. si penciptanya Juki. Itu akan ada project tertentu dengan Mas Faza Meong atau gimana, Mas? Iya, karena saat di momen itu saya lagi ada lomba nggak jadi masuk. Kenapa ketemu? Karena Sorry ya, tadi udah ada lawakan, cuman kalau diulang lagi nggak lucu. karena Sama Handri Guguk. Pak Jamil ketemu Handri Guguk ya. Jadi Nanti kan kita kasih audionya, ada sih audionya. Oh, ada. Cuman gambarnya nanti nggak ada. oke. Jadi memang kita lagi terpilih jadi juri komik gitu ya. Dia Ada event, sebuah event ya. lomba. Ada IO langganannya berlangganan kita make Faza Meong dan Handri terus gitu untuk jadi juri. Oh, sudah sering berarti. Udah 2 kali itu, udah Udah kedua 2 kali. kali. Nah, sambil saya kalau ketemu nanya-nanya proses industri komik, kalau tim bikin studio sama bikin perusahaan animasi. Apakah akan ada perusahaan animasi apa maksudnya? Bagaimana kinerja kinerja bagaimana kalau kita IP kita diambil ke animasi kita. Saya nanya-nanya bagaimana proses itunya apa nih hak ciptanya kayak gitu-gitu. Tapi apakah ada selentingan untuk menjadikan entah nanti IP Janisari atau Muhammad Al-Fatih untuk dijadikan animasi? Selalu ada. Tapi Ada rencana lah ya. Tapi investornya yang belum ada gitu. Nah, Sama mau Pak. Kayak Aisyah atau Mendaji insya Allah juga dianimasi. Amin. Amin. Tapi kalau Ya itu Allah. terjadi tolong jangan lupa sama saya. Oke. ya Allah. Pencetus idenya ya. Iya. Pencetus ide. Kayak jadi Papa Ajib ya. Iya. Ada gambarnya Papa Ajib nanti. Nanti sebelahnya ini Nah, akan terlihat kemiripannya. ya. Mereka terinspirasi dari saya, makanya saya tiap bulan dapat royalti. Masya Allah. Canda. Oke, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kami ini untuk Pasti mau ditanyakan berakhir, saya lagi. belum mau loh. Cuman kasihan Mas Handri ini sudah jauh-jauh ke sini. Cuman ya terima kasih Mas Handri sudah mau datang, mau bersedia untuk ngobrol-ngobrol di podcast nggak jelas ini. Tapi mudah-mudahan ada insight-insight yang bisa menjadikan pelajaran untuk teman-teman komikus atau teman-teman yang gemar untuk membaca komik. Satu aja pesan untuk teman-teman komikus yang mungkin sudah jadi komikus atau yang mau jadi komikus. Iya. Gimana Mas? Untuk teman-teman yang yang baru ingin aja ya, Yang baru ingin. yang bercita-cita ingin jadi komikus, menurut saya sih jangan pantang menyerah, harus punya impian, terus harus punya loyalitas, terus sabar. Insya Allah akan jadi komikus sukses gitu. Dan yang paling penting adalah membuat komik yang memiliki pertanggungjawaban yang baik gitu, karena apapun yang kita bikin akan tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Jangan bikin komik hentai, berdosa. Kalau sentai boleh sentai. Hentai boleh. Robot-robotan. Ya, kayak gitu. Itu aja. Ya. Mas Alfa ada closing statement? Dengarkanlah kata-kata Mas Handri Satria. Enak ya, main aman. Monggo, silakan. Dengarkanlah kata-kata Mas Alfa. Berarti bos nggak pernah salah. Yang kedua, kalau misalnya bos salah, kembali ke pasal pertama. Iya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Ini tadi Mas Handri Satria. Semoga kalau mau menghubungi Mas Handri Satria ada di Instagram. Instagramnya. Facebook ada? Ada juga nanti Facebook, tampil di mana Instagram. di sini. Sini, Instagram sini. Di mana-mana ada. Nomor WA saya ada di ujung sana. Nanti di WA di sama orang-orang. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bungkus.